Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kurangnya perhatian masyarakat mengenai kandungan makanan yang dikonsumsi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Novel Fawaz Andriawan, Davin Rizkumullah Hadiputro, Miftah Firdaus, Faris Muda Dwi Nugraha, dan Arya Putra Haidar Akbar. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu, sebelum masuk ke pokok masalah. Seperti yang kita ketahui, makanan merupakan kebutuhan penting bagi semua makhluk hidup. Manfaat makanan itu beragam, bisa dijadikan sebagai sumber energi, sebagai pengganti sel tubuh yang rusak, dan untuk menjaga kesehatan. Manfaat-manfaat makanan tersebut dipengaruhi oleh kandungan gizi apa saja yang terkandung pada makanan. Karena setiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, glukosa, dan sebagainya. Sehingga manfaat yang diberikan oleh makanan tersebut pun berbeda. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengetahui kandungan gizi dari produk makanan. Kurangnya perhatian masyarakat inilah yang menjadi masalah serius karena dapat menimbulkan masalah gizi. Dari gizi yang kurang optimal tersebut dapat berkaitan dengan kesehatan yang buruk seperti meningkatnya resiko terserang penyakit infeksi, serta beragam dampak lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang ini adalah mengapa kita memilih untuk mengangkat masalah ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kurangnya perhatian atau kesadaran masyarakat terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi menjadi topik utama yang akan dibahas. Karena masalah ini berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, bahkan menimbulkan penyakit mematikan seperti penyakit jantung, diabetes, serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Masalah: kurangnya perhatian masyarakat terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan mereka. Menurut data dari Hello Sehat, dilansir dari halaman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu masalah gizi yang sudah terkendali, masalah yang belum dapat terselesaikan, dan masalah yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat. 1. Masalah kekurangan gizi. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kekurangan gizi adalah karena pola hidup yang tidak sehat dan kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua, stunting atau pendek. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Selain masalah gizi yang belum terselesaikan, Kementerian Kesehatan juga memaparkan masalah gizi yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah 1. Wasting atau kurus. Di Indonesia, anak-anak cenderung memiliki tubuh yang kurus, apalagi bila dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah atau miskin. Kurusnya tubuh anak disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko anak terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk pada kesehatannya. Yang kedua adalah overweight. Anak-anak di Indonesia biasanya kurang mendapat asupan serat sayur dan buah, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Hal tersebut dapat membuat pola makan tidak sesuai dengan gizi yang seimbang, sehingga meningkatkan risiko kegemukan, bahkan mengalami obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes, mellitus, kanker, osteoporosis, dan kondisi lainnya. Masalah kurangnya perhatian masyarakat mengenai kandungan makanan yang dikonsumsi memerlukan solusi yang bisa diterapkan dalam masyarakat kita yang heterogen.
Diperlukan peran masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Adapun secara rinci, berikut adalah pihak-pihak yang perlu membantu menyelesaikan masalah ini dan caranya. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang paling bisa dilihat dan cukup bisa dipercaya di Indonesia perlu ikut serta mengatasi masalah ini karena dampak dari masalah ini sangat besar. Mengingat kurangnya perhatian masyarakat dapat berpengaruh terhadap kecerdasan masyarakat. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengusahakan memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui kandungan makanan yang akan dikonsumsi dan berusaha menyediakan makanan-makanan sehat yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, peran masyarakat. Masyarakat Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi harus memiliki kesadaran pentingnya kebersamaan dalam memajukan bangsanya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai pentingnya memperhatikan kandungan makanan yang kita konsumsi untuk memberitahu masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan saling mengingatkan dan ikut membantu pemerintah dalam menyediakan makanan-makanan sehat yang dijual untuk dibeli, seperti pedagang yang memperhatikan barang jualannya supaya tidak mengganggu kesehatan masyarakat calon pembelinya. 3. Tokoh masyarakat dan atau influencer. Tokoh masyarakat dan atau influencer memegang peran yang cukup penting dalam mengedukasi masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sehat karena tokoh masyarakat dan atau influencer memiliki perhatian lebih dari masyarakat. Tokoh masyarakat dan atau influencer bisa menyuarakan pentingnya perhatian terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi masyarakat dan memberikan contoh dengan menerapkan pola hidup sehat dan makan dengan memperhatikan kandungan makanan yang dikonsumsinya. Keempat, mahasiswa. Mahasiswa dikenal sebagai agent of change. Oleh karena itu, peran mahasiswa sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun, hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan ikut menyuarakan pentingnya perhatian terhadap kandungan makanan yang dikonsumsi dan ikut mencontohkan perilaku memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi. Gerakan Paham Makanan Sehat Bergizi (MSB). Dengan memperhatikan keadaan kita yang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, maka solusi yang diperlukan adalah dengan membuat gerakan yang memenuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menyuarakan gerakan Paham Makanan Sehat Bergizi lewat media yang mudah dijangkau dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Instagram. Tercatat pada 2019, pengguna Instagram Indonesia berjumlah 59.840.000. Alasan lain kenapa kami menggunakan Instagram, karena kami berharap bisa memunculkan tren yang akan menarik perhatian generasi muda untuk melanjutkan gerakan Paham Makanan Sehat Bergizi. Kami akan membuat akun Instagram yang dikelola sepenuhnya oleh anggota kelompok 1. Konten-konten Instagram yang akan dipublis berupa post yang mengenai ilmu pentingnya memperhatikan kandungan makanan yang akan dikonsumsi dan hal lainnya mengenai kesehatan, serta Instagram Stories yang isinya berupa poster mengenai kesehatan yang menarik. Kami harap gerakan ini menarik masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dengan memulai hidup sehat dengan memperhatikan kandungan makanan yang dikonsumsi. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan banyaknya permasalahan mengenai kandungan makanan, ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat mengenai apa saja yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka konsumsi, dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan makanan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan baik oleh pemerintah, dengan memberikan pengarahan dan menyediakan makanan-makanan sehat yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, maupun oleh masyarakat dan tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di kalangan masyarakat itu sendiri. Tetapi sepertinya solusi yang ditawarkan masih belum cukup untuk menjawab permasalahan yang kita alami saat ini. Maka, dengan mengandalkan teknologi yang sedang berkembang, kami mencoba untuk membangun sebuah sarana pendidikan khusus mengenai pendidikan kesehatan makanan. Kami menyebut gerakan ini dengan nama Gerakan Paham Makanan Sehat Bergizi, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat mengenai kandungan makanan. Dengan menggunakan platform yang saat ini sedang populer, yaitu Instagram, melalui platform tersebut, kami ingin berbagi berbagai macam ilmu mengenai kesehatan makanan dan kandungan dari makanan yang biasa mereka temukan atau konsumsi sehari-hari. Semoga dengan adanya gerakan ini, kami bisa mengurangi permasalahan mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai kandungan makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, dan membuat masyarakat semakin sadar bahwa kebersihan dan kandungan makanan sangatlah penting untuk diketahui karena akan berdampak sangat besar terhadap kesehatan.
Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.